Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang pertama-tama saya hormati Ibu dosen Agustiani Muzayyanah MA. Perkenalkan, nama saya Arya Tangguh Jumaidi dari Fakultas Manajemen Dakwah, ingin mempresentasikan tentang Ulumul Quran yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Oke, kita masuk ke pembahasan muhkam dan mutasyabih secara khusus. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih yang dimaknai secara khusus. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhru mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tercerahkan ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Al-Imran ayat 7. Adapun muhkam secara khusus adalah ayat yang mudah kita ketahui maksudnya. Jadi kita langsung mengetahui maksudnya. Muhkam juga adalah ayat yang mengandung cuma satu segi, tidak bercabang-cabang. Muhkam juga ayat yang maksudnya dapat langsung diketahui dan tidak memerlukan takwil-takwil atau penafsiran-penafsiran para mujtahid atau ulama. Sedangkan mutasyabih adalah mutasyabih ini hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri, dan ada juga yang berpendapat mutasyabih juga bisa diketahui para mujtahid atau ulama, tergantung pendapat masing-masing. Mutasyabih juga yaitu ayat yang mengandung banyak segi, banyak cabang juga, banyak pendapat. Dan mutasyabih juga ia memerlukan penjelasan yang merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Adapun para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasyih tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih itu mereka mencontohkan kepada ayat yang mansuk dan asma-asma Allah dan sifat-sifatnya Allah. Dan adapun contoh ayat muhkam yaitu pada surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada kesetaraan dengannya sesuatu apapun. Ayat ini sungguh
sudah jelas ayat muhkam yang artinya kita tidak perlu menafsirkan atau kita mentakwilkan, tapi sekali baca aja kita sudah tahu apa maksud dari arti tersebut. Sedangkan ayat mutasyabih yaitu contohnya pada surat Al-Fat ayat 10 yang potongan ayatnya berbunyi yadullahi fawqa aidihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Arti apabila ayat mutasyabih ini ketika kita tidak menafsirkan atau kita menelan bulat-bulat, maka kita mengira Allah itu memiliki tangan. Sedangkan ketika kita menelan bulat Allah memiliki tangan, maka ayat ini sangat bertentangan kepada ayat muhkam yang sebelum tadi, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 4 yang artinya dan tidak ada kesetaraan dengannya sesuatu apapun. Maka apabila ayat tadi itu saling bertentangan, maka timbullah keraguan di dalam Al-Quran. Itulah bahayanya ayat mutasyabih ketika kita tidak pandai menafsirkan atau mentakwilkan ayat tersebut. Kenapa? Kalau kita salah mentafsirkan atau mentakwilkan, maka ayat itu bisa bertentangan pada ayat muhkam dan timbullah terjadinya keraguan dari dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu di dalamnya tidak ada keraguan 1% pun. Oke, kita masuk ke perbedaan dan pendapat dalam mengetahui mutasyabih. Sebagaimana terjadinya perbedaan pendapat antara muhkam dan mutasyabih, sekarang ada juga perbedaan dari ayat mutasyabih, yaitu berbeda-beda pendapat. Pendapat ini itu karena tadi surat Al-Imran ayat 7 yang menjadi dalil pada ayat muhkam dan mutasyabih. Pada potongan ayat yang berbunyi wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah warrasikhuna fil ilmi. Ada yang mengatakan ayat tersebut itu istinaf dan ada juga yang mengatakan atof. Apabila pendapat pertama yang mengatakan ayat tersebut tadi istinaf, yaitu tiba wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah, maka ayat mutasyabih ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya lagi. Tapi ketika ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah ini wanya atau nyambung ke warasikhuna fil ilmi, maka para mujtahid atau para ulama ini juga bisa menakwilkan ayat-ayat tersebut. Inilah yang menjadi perdebatan di antara kalangan-kalangan ulama. Apakah ayat tersebut tadi itu istinaf, apakah atof? Adapun pendapat pertama tadi yang istinaf itu banyak didukung oleh para tokoh-tokoh seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sejumlah sahabat, tabi'in, dan lain-lainnya. Adapun pendapat kedua yang mengatakan waw itu atof, ini dipilih dari segolongan ulama lain yang diperoleh oleh Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, katanya, saya telah membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas mulai dari Al-Fatihah hingga tamat. Saya pelajari sampai paham setiap ayatnya dan saya tanyakan lagi kepadanya tentang tafsirannya. Pendapat ini dipilih juga oleh An-Nawawi dalam syarah Muslimnya. Ia menegaskan inilah pendapat yang paling sahih, karena tidak ada mungkin Allah menyuruh hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksud oleh mereka. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sini saja. Apabila ada kesalahannya, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.